Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sekian banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang kita bahas. Teman-teman yang belum sempat melihat silakan cek di YouTube kami pada seri-seri sebelumnya. Dan tamu kita pada hari ini adalah seorang yang disebut oleh Rasul dengan khairul rijal, ya. Orang yang pernah kallamahu dhi'b, kata Imam Ibn Ishaq, orang yang pernah diajak bicara oleh serigala, ya. Jadi huwallazi kallamahu dhi'b, ya, dialah yang pernah diajak bicara, ngobrol oleh serigala. Seorang yang dikenal juga sebagai pemanah yang ulung, ya, yang memanahnya itu kalau yang lain itu mungkin sambil naik ke atas kuda gitu ya, dia enggak. Dia sebagai tokoh, ya, pasukan infanteri, jalan kaki. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, siapakah sahabat Nabi ini? Mungkin teman-teman pernah mendengar namanya atau mendengar kisahnya, ya. Ya, dia adalah Salama bin Al-Aqwa, ya. Seorang sahabat yang kalau kita telusuri sejarah hidupnya, dia ahlul Madinah, ya, tinggal di sebuah wilayah namanya Rabazah, ya. Jadi mungkin sekitar sekian kilometer dari kota Madinah, arah utara itu ada sebuah wilayah di mana banyak para sahabat Nabi juga pernah berdiam di tempat ini, di antara Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Nah, dia berasal dari tempat ini, ya, dan kisah menarik ketika dia masuk Islam, ya. Jadi suatu saat ketika dia menggembalakan ternaknya, ya, kambing begitu kira-kira, ya, datanglah seekor serigala yang ganas, ya. Kemudian diseranglah kambing-kambing ini dan berhasil ditangkap, ya. Serigala segera akan memangsa kambing, salah seekor kambing ini. Nah, dengan sepenuh keberanian, ya, bahkan kalau kita sejarah ada mengatakan usia waktu itu sekitar 12 atau 13 tahun. Ini luar biasa. Bayangin 12 tahun 13 tahun, ya. Bayangin anak-anak kita seusia ini, ya. Dengan segala keberaniannya, teman-teman sekalian, dia menyerang, ya, serigala tersebut untuk menyelamatkan kambing ini. Ya. Kita belajar tentang sebuah keberanian dan ini juga harus kita didik ke anak-anak kita, ya, berani, ya, untuk melawan, ya. Hari-hari ini kita kembali dihebohkan oleh pemberitaan bagaimana ada penculikan anak untuk dijual ginjalnya. Nah, sekarang ini di sisi lain kita harus berhati-hati, ya, tapi di sisi lain kita harus menanamkan keberanian itu kepada anak, berani untuk melawan, ya, kemungkaran, berani untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang tidak dibenarkan, tidak diam saja, enggak gitu kan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, ubah dengan tangannya. Salama bin Al-Aqwa kecil ini, ya, melawan dengan segala keberanian dan akhirnya dia berhasil menyelamatkan kambing tersebut. Nah, disinilah puncak dari segala kemujizatan dan karomah itu, atau keanehan dan keajaibannya. Apa itu? Tiba-tiba serigala itu berbicara. Bahkan dalam riwayat bicara seperti bahasa manusia, lughatul insan, yang difahami oleh Salama ini, ya. Dan ini sangat mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini kita ketemu beberapa hewan yang mengerti bahasa-bahasa manusia ketika dididik atas izin Allah. Kira-kira artinya itu, ya, wahai hamba Allah, ya, mengapa engkau menghambat, ya, rezeki yang telah diberikan Allah kepada saya? Kira-kira demikian kata serigala ini, karena serigala ini mestinya memangsa hewan tersebut dan kemudian dicegah oleh Salamah bin Al-Aqwa ini. Nah, Salam kaget. Wah, ini suatu hal yang ajaban, menakjubkan. Bagaimana seekor hewan bisa bicara dengan manusia, dengan hamba Allah. Demikian kira-kira kata Salamah. Kata serigala ini, jangan heran, karena ada ajabu min hadza, ada sesuatu yang lebih menakjubkan dari ini. Apa itu? Ya. Kata serigala ini, ada seorang laki-laki, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh manusia mengajak tauhid kepadanya. Dan dia juga bisa menceritakan kisah-kisah terdahulu.
Ini kira-kira makna dari ungkapan serigala ini. Jadi kata serigala, kalau ada hewan yang bisa bicara dengan manusia itu menakjubkan, dan ada yang lebih menakjubkan lagi, yaitu seorang laki-laki yang diutus oleh Allah SWT untuk mengajak manusia kepada tauhidnya dan menceritakan kisah-kisah sebelumnya. Maka singkat cerita, jazakallahu ya, Salama bin Al-Aqwa ini ya segera menelusuri pinggiran kota Madinah, dan qadarullah dia pun ketemu dengan Rasul SAW, bahkan dengan kambing-kambingnya, dan ceritakanlah segala keajaiban tersebut. Dan Rasul pun ya memanfaatkan ya kegundahan seorang sahabat Nabi ini, kelinglungan sahabat Nabi yang sedang kebimbangan ini ya. Masuklah Rasulullah pada dakwahnya, dan hari itu juga Salama bin Aqwa ini ya memeluk Islam di tangan Rasulullah SAW. Makanya kalau kita bicara tentang hidayah itu unik, dan diantara yang unik adalah Salama bin Al-Aqwa ketika dia masuk Islam ya, dilatari dengan seekor serigala yang bisa bicara dengannya. Nah, sejak saat itu Salama bin Al-Aqwa ini ya terus mengikuti Rasulullah SAW, dan dia juga bahkan termasuk di antara sahabat Nabi yang ikut dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah ya di akhir tahun ke-6 Hijriah. Dan kita tahu ada janji khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridai orang-orang beriman di mana mereka membaiatmu ya Rasulullah ya Muhammad ya tahta asy-syajarah, di bawah pohon Ridwan. Jadi Allah menjamin 1.400 sahabat Rasulullah yang membaiat Rasulullah di Bai'atul Ridwan. Dan kita ingat cerita tentang Bai'atul Ridwan ini ketika Rasulullah bersama dengan 1.400 sahabatnya berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, pengen umrah tapi terhalang. Dan akhirnya terjadilah perjanjian antara kafir Quraisy ya, dalam hal ini diwakili oleh Suhail bin Amr dengan Rasulullah SAW. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa Salama bin Al-Aqwa ini ya min ahlil jannah, minal mubasyirin nabi bil jannah, termasuk orang yang telah diberikan kabar gembira untuk masuk surga. Dan sisanya jamaah, Salama bin Al-Aqwa ini ya mengikuti serial peperangan di masa Rasulullah SAW ya, bahkan termasuk ya dalam perang Khaybar. Ya. Nah, dalam perang Khaybar ini sejatinya Salama bin Al-Aqwa tidak pernah menangis. Dia tidak pernah bersedih. Bagaimana mungkin seorang pemberani jago akan menangis bersedih? Enggak, dia tidak kenal sedih, kecuali ya ketika saudaranya meninggal di Khaybar. Nah, bagaimana kisah sedihnya Salama bin Al-Aqwa ini kita akan bahas pada berikutnya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Rijalina Salamatu ibn Al-Aqwa. Demikian sabda Rasul. Yang terbaik di antara pasukan infanteri kita adalah Salama bin Al-Aqwa. Kita sedang membahas sahabat Rasul yang tak pernah kenal rasa takut, tak pernah sedih dan berduka, kecuali ketika sang adik Amir bin Al-Aqwa meninggal dalam perang Khaybar. Nah, mengapa Salama bin Al-Aqwa ini berduka sangat atas kewafatnya sang adik? Dan walaupun sebenarnya ini hal yang biasa ketika seseorang kehilangan adiknya, kakaknya, tapi tidak, bukan hanya itu yang membuatnya berduka. Karena pada awalnya sempat terdengar desas-desus bahwa sang adik ini meninggal dalam perang Khaybar dan wafat dalam keadaan su'ul khatimah, bunuh diri. Ya. Jadi ceritanya Amir bin Al-Aqwa ini, sang adik ini berperang melawan pasukan musuh ya, Yahudi Bani Nadir pada waktu itu, orang-orang Khaybar ya. Dan pedangnya ini ya, diacungkan sedemikian rupa dan ketekuk sehingga menghembus tubuhnya dan dia pun meninggal. Jadi saksi mata melihat bahwa Amir bin Aqwa ini dia tidak meninggal syahid, tapi meninggal bunuh diri karena pedangnya menembus dirinya sendiri. Ini sempat terdengar desas-desus di kalangan para sahabat. Ini yang membuat Salama bin Al-Aqwa ini sedih. Ya. Namun ketika dia datang kepada baginda Rasul dan mengabarkan hal itu, tidak, kata Rasul. Ya. Sungguh saudaramu Amir bin Al-Aqwa ya min ahlil jannah, huwa syahid. Dia termasuk orang yang syahid karena tidak sengaja. Nah, ini kemuliaan Islam jamaah, bahwa di antara hal yang dimaafkan itu ketidaksengajaan. Ketika kita tidak tahu, dimaafkan. Ketika kita melakukan suatu kesalahan dan di luar kontrol kita, di luar kemampuan kita, maka ya rufi al-qalam, diangkat catatan dan tidak ditulis sebagai suatu kemaksiatan. Tapi tidak boleh disengaja.
atau tidak boleh dikondisikan sehingga terjadi, enggak. Amir bin Al-Aqwa, saudara dari Salamah bin Al-Aqwa ini, kata Rasul ya, huwa syahid, dia termasuk orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Sehingga Salamah bin Al-Aqwa ya, terhibur kembali dengan ucapan baginda Rasul SAW tersebut, dan selanjutnya ya, beliau tetap dengan keyakinannya, dengan keberaniannya sebagai kepala pasukan infanteri di masa Rasul SAW-nya. Dan ini terus terjadi jamaah sampai kemudian baginda Rasul SAW meninggal dunia di tahun ke-11 Hijriah. Dan kaum muslimin pun dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya, serta wafatnya sang khalifah keempat ini ya. Dan Salamah bin Al-Aqwa ya, tidak pernah mengubah prinsipnya. Dia tetaplah sebagai jagoan, dia tetap seorang pemberani, ahli memanah, sebaik-baik pasukan pejalan kaki ya. Dan wafatnya Rasulullah tidak mengubah keimanan. Sekali lagi ini adalah cerminan dan teladan bagi kita bahwa istiqamah itu penting fi kullil ahwal, dalam segala kondisi. Ada orang yang istiqamah ketika mendapatkan jabatan, ada jabatannya, dan sebaliknya ketika jabatan tersebut diambil, dia kemudian turun keistiqamahan dan upaya untuk membela Islam. Ada juga orang yang istiqamah ketika dia berada dalam kekayaan, dalam kemapanan hidup. Ketika semua kemapanan tersebut hilang, maka dia berkurang keistiqamahannya. Salamah bin Al-Aqwa tidak ada yang berubah dari dirinya. Wafatnya sang Rasul tetap membuat dirinya berdiri atas kebenaran, membersamai al-Khulafaur Rasyidun. Dan yang menarik jamaah, ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, Umar Khattab menjadi khalifah, di masa kekhalifahan Utsman, pada akhir pemerintahan Utsman terjadi fitnah yang luar biasa. Berbagai tuduhan disematkan kepada Khalifah Utsman bin Affan, namun kemudian ditepis. Dalam kebimbangan dan keraguan ini, Salamah bin Al-Aqwa memilih untuk mengundurkan diri dari segala hiruk-pikuk dunia dan kekuasaan tersebut. Dia menyepi diri di kampung halamannya di Rabazah, di sebuah tempat tidak jauh dari Madinah Al-Munawwarah. Di situ dia mengajar, di situ dia memberikan pencerahan kepada masyarakat muslim tempat tersebut, dan dia tidak ingin terlibat dalam hiruk-pikuk dunia yang menurutnya tidak bisa dihadapi. Nah, ini pilihan. Tidak semua orang, tidak semua kondisi ini bagus, ya. Sebab apapun kondisinya, kita tetap diberikan kemampuan atau seharusnya kita memberikan kontribusi apapun yang terjadi, ya. Saya ingin sampaikan, tidak semua kondisi seperti dilakukan oleh Salamah bin Al-Aqwa ini dengan menyepi diri di Rabazah ini pantas kita lakukan. Bayangin, misalnya kalau carut marut dunia politik dari kekuasaan yang terjadi hari ini membuat kita semuanya mundur dari percaturan politik dan kekuasaan, siapa yang akan mengurus? Akan tetap hancur dan berantakan. Tidak, ya. Tidak semua kita harus bikin rumah di tengah sawah, kemudian beribadah tahajud lama, duha lama, dan meninggalkan semua hiruk pikuk dunia. Tidak semua bisa melakukan itu, dan tidak semua boleh. Tetap harus ada orang-orang yang beristihad, siap dengan segala risikonya, masuk ke gedung parlemen dengan segala ujiannya, masuk ke panggung-panggung kekuasaan dengan segala nikmat dan ujiannya. Tidak bisa mencontoh semua yang dilakukan oleh Salamah bin Al-Aqwa. Tapi di satu sisi mungkin ada orang yang lebih baik begitu, kemudian dia beli tanah misalnya sekian hektar, membangun pesantren, mendidik umat, mungkin itu lebih baik baginya. Karena itu dalam Islam kita dianjurkan untuk berbagi peran, persis seperti saya sering analogikan, seperti kita main sepak bola gitu kan. Ada orang yang memang harus standby sebagai penjaga gawang, kiper. Ada orang yang back kiri, back kanan menjaga penjaga gawang ini, penyerang tengah, depan, dan seterusnya. Demikian juga dalam kehidupan ini. Ada orang yang seperti burung di angkasa yang terbang, melanglang buana dan kemudian mengarungi luasnya alam, di atas. Tapi ada juga orang yang seperti cacing di tanah, merayap, memberikan pencerahan kepada umat. Salamah bin Al-Aqwa, dia memilih untuk menyepi sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di sekitar tahun 70-an Hijriyah, di atas usia 90 tahun. Rahimahullahu Salamah ibn Al-Aqwa, seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat pemberani,
menghiasi lembaran-lembaran sirah Rasulullah SAW. Semoga kita bisa meneladani beliau. InsyaAllah kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Tetap bersama saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.